اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya juga mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerahnya lah, dengan nikmat dari sebuah kesempatan yang Allah berikan untuk kita diberikan satu kesempatan untuk bisa hadir di Masjid Baitur Rahman dalam satu kegiatan, dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dalam satu kesempatan ibadah salat maghrib berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu, kita menimba ilmu, kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan hadirnya kita mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita kemarin diawali dengan satu bentuk penawaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penawarannya tentang apa? Penawarannya tentang bagaimana kita atau maukah kita menyaksikan satu peristiwa yaumil qiyamah, satu peristiwa di hari kiamat di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dalam satu makna hadis mengatakan, man syarraha ayyanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ain. Ya, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti dia menyaksikan dengan ra'ya ain, ya, dengan matanya, dengan mata kepalanya sendiri. Lantas kemudian apa kata baginda Rasul? Fal yaqra, maka kalian baca tuh yang namanya idza syamsuku wirat, ya, wa idza samaun fatarat wa idza samaun syaqqat. Ya, jelas dalam makna hadis ini kita diberikan kesempatan
untuk menyaksikan satu peristiwa yaumil qiyamah, hari kiamat nanti. Cuman nggak usah deh ya, udah kelamaan nanti. Soalnya bukan apa-apa, masih jauh, insya Allah ya. Ini belum tentu kita bisa hidup sampai tahun 2030 gitu kali ya. Iya, mudah-mudahan kita panjang umur ya, insya Allah. Satu kesempatan ini diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita orang-orang yang beriman selalu yakin dengan adanya peristiwa yaumil qiyamah. Wa inna sa'ah la'atiyatil la raiba fiha. Ya, sesungguhnya hari kiamat itu benar terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Percaya nggak Pak? Insya Allah. Ya. Kemarin saya mengawali dengan satu hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka para ulama ini bersepakat Pak, ya, bahwa di dalam surat Al-Insyiqaq adalah surat Makkiyah, ya, yang oleh karena itu surat ini fokus dalam makna membantah pemikiran-pemikiran mereka para kafir Quraisy. Orang-orang kafir kan nggak pernah percaya dengan adanya hari kiamat, ya nggak? Rasulullah SAW pulang dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya dia nggak percaya, apalagi hari kiamat. Karena peristiwa yang demikian itu nggak bisa dengan otak kita, logika kita, pemikiran kita, dengan menggunakan akal dan pikiran bahkan otak kita nggak bakalan sampai mengungkap sebuah peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Kita aja nggak pernah tahu tuh kejadian kemarin ya, setelah Trump cerita mau dibakar tuh yang namanya Hamas, ya, ternyata yang terbakar malah LA, Amerika, ya. Itu turut campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai tangan manusia kira-kira sanggup gak? Gak bakalan bisa Pak, ya, karena sudah menantang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti cerita kisah-kisah nabi sebelumnya. Kalau mereka nabi punya mukjizat ditantang, tunjukin dah mukjizatnya, ya, maka mereka tunjukkan. Peristiwa hari kiamat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan satu firman-Nya, idas samaun syaqqat, apabila langit itu terbelah, ya. Nanti langit dibelah Pak. Yang membelah bukan kita manusia, yang membelah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Makna membelahnya ini di sini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita udah belajar kemarin ya, yauma tubadilul ardi, ya, wal arda. Allah mengganti buminya dengan bumi yang lain, was samawat, dan juga langitnya Allah diganti dengan langitnya Allah yang lain. Wa barazulillahil wahidil qahar. Karena dialah Allah yang maha satu, yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Mudah bagi Allah. Ya, saya sudah pernah menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad juga pernah ditantang oleh Malik bin Dinar untuk membelah bulan, ya, bukan langit, bulan, ya. Atas izinnya Allah menjawab tantangan Malik bin Dinar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu mukjizat terbelahnya bulan hingga masuk ke belahan bulan ke sakunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasnya baginda Rasul, jubahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pakai akal logika manusia nggak bakalan bisa, nggak bakalan sampai. Di sini ada unsur dari sebuah nilai iman. Ya, sama ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, diawali dengan satu kalimat subhanallazi, ya. Karena maha kuasanya Allah, maha sucinya Allah, diawali dengan kemahasuciannya untuk menjawab semua tuh hati manusia, yang dimana hati manusia ada iri, dengki, sombong, macam-macam tuh dibersihkan dulu baginda Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Sama seperti kita, ya, kalau mau pergi-pergian kan terus bersih-bersih, harus ada siap-siap. Idzas samaun syaqqat, apabila langit itu terbelah, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk Allah yang paling besar, yang paling luas, dia adalah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kita bisa lihat langit. Nongak ke atas saja Pak, bisa ngelihat langit. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, ya, dan langit, ya, kami bangun kata Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan kami. Artinya apa? Dalam penciptaan langit dan bumi itu campur tangannya Allah, nggak ada urusan dengan makhluknya yang namanya manusia, ya.
Kita udah pernah belajar bagaimana Allah ungkapkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Cuman kita masih mau nggak mikirin? Hah? Pak, saya tanya, masih mau nggak mikirin langitnya Allah, buminya Allah? Nggak ada. Yang ada kita cuma bisa ngeliatin langit, ya ada bintang, ada matahari ya. Nggak ada pemikiran manusia seperti itu. Kalau kita adalah orang-orang beriman yang cerdas, oh iya ya, langit itu ngegantung di atas, nggak rubuh gitu ya. Coba kalau udah rubuh, ya. Idza sama'un syaqqat, kalau dibelah dua, kalau dibelah banyak, bagaimana keadaannya? Itulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami benar-benar meluaskannya. Artinya setelah dibangun memang diluaskan langit. Di mana-mana kita bisa melihat langit. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada langit yang bisa kita saksikan dalam kondisi sekarang ini. Ya, bahkan matahari, rembulan, bintang, ya bintang ke bintang, semua benda langitnya berada dalam lingkaran langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kemudian pada ayat yang kedua kita lanjut Pak ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan memang sudah semestinya mereka patuh. Nah, orang-orang model kita kan kalau dikatakan ya diperintah oleh nabinya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tegas kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mentaatinya. Ya, kalau Allah yang perintahkan hayya 'alas shalah, berangkat ke masjid, ini perintah dari Allah. Berapa banyak orang yang ketika dikatakan hayya 'alal falah, yuk mari menuju kemenangan, banyakkah yang menyambut? Banyak yang minggir ya. Ya, inilah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Mereka patuh kepada Tuhannya. Langit bumi patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan memang sudah semestinya mereka patuh, ya. Jadi makna dari kata adinat ya bisa berarti dalam makna bahasa Arabnya itu dikatakan istama'at ya. Artinya mereka mendengar. Ya, makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah istami'at, mendengar lantas mentaatinya. Ya, lantas jelas dalam satu makna ayat Allah Subhanahu wa taala dipertegas lagi di dalam surat Fussilat, summastawa ila sama wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an au karhan. Ya, tau'an au karhan qalata ataina ta'iin. Ya, kemudian dia menuju kepada langitnya, dan langit itu pun masih berupa asap. Kalau kita lihat langit seperti asap ya Pak ya, yang kelihatan ya, bentuknya udah macam-macam itu. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, datanglah ya. Lantas kemudian mereka, langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Allah Subhanahu wa taala tau'an au karhan, dengan bentuk ketaatan atau ketaatan yang dipaksakan. Dan taat ada juga yang dipaksakan, sama kayak kita Pak. Model orang kayak kita kan lebih banyak wa kanal insan aksaru syai'in jadalah, lebih banyak membangkangnya daripada taatnya. Tapi nah, dalam ayat ini jelas Allah katakan tau'an au karhan. Dia taat dan juga harus dipaksa. Jelas dalam penciptaan langit, lantas kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang memang taat terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak dipanggil sama Allah taat ya? Dipanggil dalam bentuk ibadah taat, bukan dipanggil ke rahmatullah, bukan. Udah pasti kalau itu mati ya, insya Allah. Jadi jelas ya, wa'adinat maknanya adalah istami' ya, artinya mereka mendengar dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian dalam makna wahuqqat ya, dalam makna hadis ini dikatakan wahuqqat laha an tuti'a amrahu, sudah semestinya mereka itu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Lantas ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ikut taat ya, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Habis langit berlubang-lubang dibelah sama Allah Subhanahu wa taala, berlubang-lubang, lantas kemudian Allah perintahkan bumi untuk dihancurkan, untuk diluluh lantahkan. Nanti hari kiamat ketika kita memasuki padang mahsyar, udah nggak ada lagi tuh tanda-tanda daripada yang namanya buminya Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada lihat gunung, ya, udah nggak ada lihat lagi yang namanya bukit, ya, rata buminya Allah Subhanahu wa taala. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama jelas mengakui bahwasanya bentuk daripada bumi itu adalah bulan. Pernah belajar di sekolah ya Pak? Ini kita review lagi ya. Bumi yang diratakan Allah Subhanahu wa taala adalah kehendak Allah, dan kita tahu dasar bumi dalam penciptanya itu nampak oleh mereka para ilmuwan ya, cendekiawan mengatakan, dan mereka para ulama sepakat bahwasanya buminya Allah dibuat bulat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika akan digelar yaumil mahsyar, maka buminya itu Allah itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti apa yang kita pijak sekarang nih Pak, ya. Bumi ada batasnya. Umpama misalnya dari sini kita ke Medland, ada gerbang yang membatasi. Nanti nggak bakalan kelihatan pembatas itu. Kita nggak bakalan bisa lurus rata semuanya, dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwasanya makna ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Ibrahim ayat 48 tadi, yauma tubaddilul ardu ghairal ardi, ya, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, ya, jelas was samawat ghairal ardi was samawat, lantas kemudian langit juga diganti dengan langit Allah yang lain. Di sini menunjukkan wa barzulillahil wahidul qahar. Di sini ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah langit terbelah, bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas ditiupkan sangkakala, kemudian manusia dikembalikan kepada buminya Allah yang rata, yaitu padang mahsyar. Pada hari kiamat kelak bumi ini akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, penjelasan ini membuktikan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belum bisa melihat Pak, ya, jujur aja belum bisa melihat. Kalau udah tanda-tanda udah jelas lah, munculnya matahari di pagi hari, lantas kemudian tenggelamnya udah jelas kelihatan, ya, karena udah biasa kita lihat, ya. Jadi proses perjalanan manusia itu jelas dari awal mereka hidup di alam dunia, lantas kemudian masuk ke alam kubur, kemudian yaumil hisab, lantas kemudian yaumil mahsyar. Dalam 4 tahapan ini paling lama itu di alam kubur Pak. Ya, kita perhatikan bagaimana manusia yang mati di zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang belum ada yang bangun Pak Asep. Coba bangunnya mereka ketika ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufiha bis-suri fa idahum minal addathi ila rabbihim yansilun. Baru bangun mereka. Bapak punya saudara, Bapak punya orang tua yang kemarin meninggal dunia, ada nggak pernah bangun nggak datang ke rumah Bapak? Nggak ada. Itu buktinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan mereka di alam kubur itu teramat sangat panjang sampai ditiupkannya sangkakala. Ya, paham sampai di sini? Ya, nanti setelah ditiupkan sangkakala, mati semua manusia, rebah semua manusia. Allah ganti langitnya, Allah ganti buminya. Dan nanti pun setelah Allah buat lubang-lubang terbelah menjadi beberapa bahagian, lantas kemudian ini buminya Allah juga akan dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat, kita perhatikan ayat Allah selanjutnya. Sekarang yang Bapak tempati adalah buminya Allah Subhanahu wa taala. Isi di dalam bumi tahu nggak? Ada yang namanya batu bara, ada yang namanya emas. Sampai hartanya Fir'aun, hartanya Qarun ada tuh di dalam
buminya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, buminya Allah menjadi kosong. Ya, termasuk Bapak pernah mendem apa di dalam bumi itu? Hah? Pernah naruh celana dalam? Taruh situ. Nanti keluar semua itu. Ya Allah karim. Inilah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Idza kana yaumul qiyamah muddatil ardu maddal azim. Pada hari kiamat maka Allah akan meratakan buminya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kesaksian kepada kita ketika kita meratakan kulit binatang. Pernah Pak Hadi pengalaman ya ngeliatin binatang, pernah kan? Seperti itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa tunsaful jibal, gunung-gunung lalu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tummadul ardu muddal azim, ya, dan bumi pun diratakan sebagaimana diratakannya kulit ya pada binatang. Lantas kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan lewat sabdanya. Jelas kata Nabi, yuhsyarun nas yaumul qiyamah, manusia nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih kemerah-merahan, alal ardi bayda'a afra. Jadi nanti manusia akan dikumpulkan di atas buminya Allah yang warnanya seperti roti putih, ya, kemerah-merahan. Bentuknya wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena kita belum bisa menyaksikan secara langsung. Lantas kemudian kakurosati nakiyah laisa fiha ma'lamun li ahad. Lantas kemudian apa? Tidak ada petunjuk jalan apapun. Ya, jadi ketika buminya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa untuk meratakan buminya, udah nggak ada lagi yang namanya tanda. Kalau bahasa kita apa? Patok kali ya. Udah nggak ada, Pak. Udah semuanya nampak, terlihat rata buminya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Allah tambahkan lewat satu firman-Nya, wa allaqat ma fiha wa takhallaq, dan menumpahkan apa yang ada di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala hingga kosong. Tuh, ya, jelas Pak. Jadi ayat yang keempat ini menjadi sebuah acuan, narasumber buat kita bahwasanya nanti bumi yang teramat sangat banyak bebannya, ya, udah ada yang namanya bangkai manusia, apalagi tuh batu bara, emas, ya, permata ada di dalamnya, dimuntahkan semuanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa allaqat ma fiha wa takhallat. Lantas kemudian apa kata Allah? Kembali lagi seperti ayat yang sebelumnya, wa ajinat li rabbiha wa huqqat. Mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memang harus patuh. Ya. Jadi pada pembahasan ini jelas bahwasanya sebelum manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, ini ilmu Pak, ya, Allah ganti dulu, ya, langitnya Allah ganti, buminya Allah ganti. Langitnya Allah belah, terbentuk lubang-lubang pada langitnya Allah, lantas kemudian buminya Allah diratakan hingga tidak ada lagi jalan atau patokan, ya, sebagai penjelas. Kalau sekarang kan kelihatan, oh ini batasnya umpamanya seperti Medlan, terus apalagi Kirana, ya, ada batasnya. Kalau nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya, rata semua buminya Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah katakan lewat ayatnya, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kaddahan famulaqi. Ya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras, ya, menuju Tuhan, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang menjadi jerih payahmu. Lantas kemudian kadahan famulaqi, maka kamu akan menemuinya. Makna ayat ini memberikan sebuah penjelasan bahwasanya makna al-insan di awal, ya, ketika ayat ini turun memang untuk mereka orang-orang kafir, Pak. Ya, orang-orang yang banyak ngebangkang, ya, tentang tidak percayanya mereka pada hari kiamat. Tapi ketika makna al-insan dalam ayat ini dijabarkan lebih luas lagi, itu secara totalitas Pak, untuk semua kalangan manusia. Yang namanya manusia, yang namanya al-insan itu pokoknya manusia, mau yang ingkar, mau yang kafir.
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika. Ya. Lantas kemudian sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu. Artinya apa, Pak? Bapak yang sudah bersusah payah. Pagi-pagi belum dengar azan subuh, ya, masih ngantuk ngata. Ya, berangkat ke masjid demi untuk apa? Demi untuk ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ada orang yang mengerjakan sholat tahajud, maaf, ketika Allah katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia bangun tengah malam hanya untuk apa? Untuk taqarrub ilallah, untuk dekat dengan Allah. Dia bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada yang ngelihat enggak kalau Bapak sholat di kamar sendirian? Enggak. Yang mengajak Bapak siapa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kita kepada Tuhan kita. Pingin dekatnya kita kepada Tuhan kita. Untuk menyaksikan satu bentuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah janji buat mereka, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti demikian, setelah manusia sudah bersusah payah mereka ibadah, bersusah payah mereka melakukan satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dipertemukan dengan Allah kadahan famulaqi, ya, innaka kadihun ila rabbika. Mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kadahan famulaqi. Mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan diberikan upah, ya, bahagian daripada kerja keras mereka, dari apa yang mereka pernah lakukan di alam dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Percaya enggak, Pak? Insya Allah. Jadi apa yang Bapak lakukan hari ini enggak akan sia-sia. Semuanya bentuk kontribusi Bapak dalam hal ketaatan kepada Allah, dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hari kiamat, saya sering kali menyampaikan, ya, pada saat manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jelas Allah perlihatkan tuh semua bentuk amal perbuatan manusia, ya. Ya Allah Karim, kalau kita udah bisa menyaksikan, mau mati aja, Pak. Ya Allah, waktu kecil kita demikian adanya, dewasa, beranjak pada waktu remaja kita, ya Allah, banyak maksiat yang kita kerjakan. Nangis tuh, Pak. Betul nggak? Itu yang sering menyaksikan Pak Adil, ya. Bagaimana kondisi orang-orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngap mereka. Ya. Jadi apa yang mereka usahakan, contohnya mereka pengen jadi orang kaya, mereka tumpuk-tumpuk harta mereka. Mereka pengen jadi orang yang punya jabatan, dikenal oleh masyarakat. Mereka kejar tuh jabatannya semuanya, ya. Kemegahan, kemewahan dunia mereka cari. Setelah kumpul, kalau Allah sudah bilang dipanggil sama Allah, dipanggil sama Allah, pulang nggak kira-kira? Makna pulang adalah pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mati. Lagi enak-enak ngumpulin keuntungan nih, ya, ditumpuk-tumpuk. Sekarang alhamdulillah dapat 5 miliar, besok 10 miliar ada. Di sini ada enggak? Disuruh pulang. Baru 10 miliar disuruh pulang. Ditinggalin enggak duit yang 10 miliar? Ditinggalin semuanya. Enggak ada cerita. Ya, kayak kemarin, maaf ya, tukang somai yang viral di sosmed, ya, tiba-tiba meninggal di tengah jalan. Lagi asik-asik dagang itu. Ya, sama ketika orang-orang yang kaya menumpuk-numpukkan harta, mereka yang kejar jabatan luar biasa sampai semua hartanya habis untuk sebuah popularitas. Kalau Allah suruh pulang, nggak ada cerita lagi, mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah memanggil, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, pulang. Karena kehidupan dunia ini sementara sifatnya. Kehidupan di alam dunia ini nggak kekal abadi, dan kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kematian kita, lantas kemudian dibangkitkan lagi. Dan sebelum dikumpulkan di padang mahsyar, pembelajaran kita hari ini jelas
menandakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman. Allah persiapkan semuanya. Ya, bumi dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar itu semua. Langit dibelah, berlubang-lubang langit. Sampai nanti manusia setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di alam mahsyar, mereka berhadapan dengan Tuhannya. Ya, wa nufiha bis-suri fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Ini orang-orang kafir gini, ada apa sih ini? Orang lagi asik-asiknya tidur dibangunin. Itu kocar-kacir Pak, orang-orang yang kafir Pak. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Kehidupan mereka pada saat itu bangkit dari alam kubur seperti laron, rayap. Terbang sana, mentok, jatuh, ya. Tidak dengan orang-orang yang beriman, ya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hada ma wa'adar rahman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dibangkitkan dengan mendengar tiupan sangkakala, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min dzurriyyatihim bi imanihim, dari nenek moyangnya, kakeknya, bapaknya, anaknya sampai cucu cicitnya, mereka orang-orang yang mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berbondong-bondong memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira perkara mudah apa gampang nih? Pak, Bapak punya tugas ngajak istri ya untuk sholat, ya. Bapak punya tugas untuk ngajak anak-anak Bapak untuk sholat. Kira-kira gampang Pak? Ini kita dalam perjalanan hidup manusia ini kita harus paham Pak. Ya maaf, nggak gampang Pak. Tugas besar seorang suami bukan hanya memberikan nafkah lahir batin, sandang pangan. Tugas utama seorang suami kepada istri dan anaknya adalah menggandeng mereka, membawa mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat titian Shiratal Mustaqim, yang lembar rambutnya perumpamannya adalah seperti rambut yang dibelah tujuh, tajamnya luar biasa. Itu mereka orang-orang laki, kita nih seperti kita, bapak daripada anak-anak kita, suami daripada istri kita, itu punya tanggung jawab moral nanti Pak. Jangan dibilang enggak. Kita mati di alam kubur, anak di alam dunia masih hidup, bermaksiat kepada Allah, azabnya imbasnya kena ke kita. Ya, makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga istri dan anak-anakmu, jaga keluarga besarmu dari apa? Dari perkara api neraka. Ya kita gandeng istri kita nanti, belum masuk ya pembahasan Shiratal Mustaqim. Kita gandeng kepleset gara-gara nggak taat, nyemplung ke dalam neraka. Ini tanggung jawab moral kita sebagai seorang suami berat Pak. Ya, nggak gampang. Jelas, ya ayuhal insan. Jadi makna insan di sini tadinya untuk mereka orang-orang yang kafir. Ya, setelah dilihat secara keseluruhan, secara totalitas, maka makna al-insan dalam ayat ini adalah mencakup seluruh manusia. Innaka kadihun ila rabbika. Kemudian sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju pada Tuhan. Artinya mereka berbondong-bondong beribadah. Mereka menunjukkan ketaatan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kadahan famulaki, maka kamu akan menemuinya. Balasan maknanya. Ya jelas. Saya bilang tadi, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan jahat kita, sekecil apapun perbuatan buruk kita akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sekecil apapun pekerjaan baik kita juga akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa yang sering kali kita dengar ketika seorang hamba Allah dia membaca selawat 1 dibalas 10. Nanti datang syafatul uzma bagi mereka orang-orang yang berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Itu kucar-kacir Pak nanti. Padang mahsyar digelar, banyak mereka manusia yang sejak zamannya Nabi Adam berupaya mencari pertolongan. Bahasanya adalah syafaat. Yang mampu memberikan syafaat adalah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa nangis Pak ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj, ya.
dalam peristiwa Isra Mi'rajnya. Nangis kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak diselamatkan dengan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau lagi iseng-iseng udah Pak, udah jangan banyak pikirin dunia dah, selawat istighfar dah. Pokoknya kesempatan gitu. Ya, saya jujur aja Pak, yang namanya istighfar paling sering kali. Ya, astagfirullahaladzim, 100 saja. Minimal 100 seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak 70 kali. Itu kalau saya hitung cuma 2 menit juga nggak ada. Ya, setidaknya kita sadar bahwasanya kita adalah makhluk dan hambanya Allah yang suka berbuat salah. Udah, kesempatan kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Rabbnya. Wastaghfiru rabbakum. Ya, kita untuk menuju Allah harus bersih. Bersih dari perkara apa? Perkara salah dan dosa. Ya, saat ini ada kita uncang-uncang kaki. Kadang perkataan kita menyinggung perasaan orang lain jadi dosa. Sikap kita jadi dosa, sikap kita jadi salah. Ya, jelas. Nanti kita akan diperjumpakan dengan Allah dan Allah akan memberikan upah, bayaran, balasan bagi mereka orang-orang yang bekerja untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang jelas dalam ayat ini nggak dijelaskan usaha bentuknya apa. Jam berapa? Masih lama? Hah? Udah Isya? Lagi enak-enak ya. Jadi paham ya Pak ya. Nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar setelah Allah ganti langit dan buminya Allah semuanya, baru kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan melihat balasan apa yang bisa kita terima. Paham sampai di sini? Insya Allah. Nih, jadi penjelasan tentang padang mahsyar saya ingin menyampaikan tentang ilmunya dulu. Jangan ujuk-ujuk kita sampai di padang mahsyar, matahari ada 1 mil di atas kepala kita, lantas kemudian keringat kita mulai dari dengkul, ya, dari mata kaki, dengkul, pusar sampai lutut, itu tergantung amal perbuatan kita. Ya, jelas dalam ayat yang ke-6 menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Jadi motivasi buat kita bahwasanya hamba-hamba Allah yang berangkat ke masjid dengan satu catatan nilai ibadah. Bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu akan jelas diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Kalau udah urusan ibadah pokoknya harus semangat. Ya, ngantuk-ngantuk dikit paksain dah. Ya, kalau pangkat pagi-pagi jam 2 udah berangkat ya Pak ya. Ya Allah. Orang-orang pada tidur asik, ya belanja. Sama Pak. Saya pagi-pagi kadang-kadang udah berangkat ya, untuk menyampaikan ilmu, ngantuk banget Pak. Jam 1 kita baru tidur, jam 3 udah bangun, setengah 4 berangkat lagi menyampaikan ilmu agama. Ya alhamdulillah berkah semuanya. Ya, kita doakan semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini menjadi sebuah motivasi bahwasanya apa yang kita lakukan di alam dunia dalam hal ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita jumpai balasannya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pembelajaran kita menghadirkan ampunan dosa buat kita dan terus Allah bimbing kita dengan hidayah dan petunjuknya hingga selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna
رمضان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.